Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria SSI MSI selaku dosen program studi D3 Sanitasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah entomologi kesehatan yang saya ampuh, di mana salah satu sumber ajar utamanya adalah buku yang sudah pernah saya tulis dengan tim pengampuh mata kuliah tersebut, di mana saya sebagai salah satu anggotanya, yaitu buku berjudul Entomologi Pemukiman. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa program D3 Sanitasi semester 2 dengan kode mata kuliah 03 ETM 2D 3 SA berbobot 2 SKS, diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 7 kali pertemuan materi dan 7 kali pertemuan praktikum, dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran dirancang secara berkelanjutan melalui penilaian proses dan hasil belajar yang mencakup partisipasi kelas, diskusi tugas individu maupun kelompok, kuis, keterampilan, praktikum, laporan praktikum, UTS, dan UAS. Dengan rancangan tersebut, mata kuliah ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dasar dalam mengenali vektor penyakit, serta mampu mendukung kegiatan surveillance dan pengendalian penyakit berbasis lingkungan. Untuk pertemuan materi yang saya bahas adalah yang pertama, yaitu konsep dasar ruang lingkup, tujuan dan peran entomologi kesehatan. Yang kedua, yaitu klasifikasi umum serangga dan arthropoda penting kesehatan. Yang ketiga, yaitu morfologi dan anatomi dasar serangga serta arthropoda penting kesehatan. Yang keempat, yaitu siklus hidup, habitat, dan perilaku vektor penyakit. Yang kelima, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan dan kepadatan vektor. Dan yang keenam, yaitu hubungan vektor, agen penyakit manusia, dan lingkungan dalam penularan penyakit. Dan yang ketujuh, yaitu surveillance entomologi dasar dan indeks kepadatan vektor. Adapun topik untuk praktikum yang saya berikan yaitu yang pertama adalah pengenalan alat dan bahan, prosedur kerja, dan K3 praktikum entomologi kesehatan. Yang kedua yaitu pengamatan morfologi dasar serangga dan arthropoda menggunakan alat bantu mikroskop. Yang ketiga yaitu identifikasi morfologi nyamuk pada stadium telur, larva, pupa, dan dewasa. Yang keempat yaitu identifikasi morfologi lalat, kecoa, dan serangga pengganggu kesehatan lainnya. Yang kelima yaitu identifikasi kutu, pinjal, tungau, dan caplak berdasarkan ciri morfologi. Yang keenam yaitu pengamatan habitat, tempat perindukan, dan tanda keberadaan vektor di lingkungan. Dan yang ketujuh yaitu penyusunan laporan dan interpretasi data dasar entomologi kesehatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah entomologi kesehatan ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4.
yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 memahami konsep dasar entomologi kesehatan, ruang lingkup sejarah perkembangan, serta peran serangga dan arthropoda dalam bidang kesehatan lingkungan. CPMK 2 yaitu memahami konsep dasar entomologi kesehatan, ruang lingkup, sejarah perkembangan, serta peran serangga dan arthropoda dalam bidang kesehatan lingkungan. CPMK 3 yaitu menjelaskan siklus hidup, habitat, perilaku, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan vektor penyakit. CPMK 4 yaitu menganalisis hubungan antara serangga, arthropoda, agen penyakit, manusia, dan lingkungan dalam proses penularan penyakit berbasis vektor. CPMK 5 yaitu melakukan pengamatan dan identifikasi dasar terhadap vektor penting secara makroskopis maupun mikroskopis berdasarkan ciri morfologi dan habitatnya. CPMK 6 yaitu menginterpretasikan data dasar entomologi seperti keberadaan vektor, tempat perindukan perilaku vektor, dan indeks kepadatan sebagai dasar kajian risiko kesehatan lingkungan. Model pembelajaran pada mata kuliah entomologi kesehatan ini menggunakan pendekatan student-centered learning dengan memadukan pembelajaran teori dan praktikum. Model ini bertujuan agar mahasiswa aktif dalam memahami konsep, berdiskusi, menganalisis kasus, melakukan pengamatan, serta mengembangkan keterampilan identifikasi vektor penyakit. Interaksi pembelajaran pada mata kuliah ini merupakan komunikasi dua arah dan kolaboratif antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa, yaitu penyampaian materi melalui ceramah interaktif, tanya jawab mengenai konsep entomologi kesehatan, bimbingan selama praktikum laboratorium, dan observasi lapangan, umpan balik terhadap tugas, laporan, praktikum, presentasi, dan hasil evaluasi. Referensi pembelajaran yang saya gunakan disusun secara komprehensif untuk mendukung pencapaian-capaian pembelajaran sesuai dengan RPS. Referensi tersebut meliputi buku ajar yang saya susun bersama tim sebagai bahan pembelajaran utama, dilengkapi dengan modul praktikum yang dirancang berdasarkan RPS, sehingga materi teori dan kegiatan praktikum saling terintegrasi. Selain itu, pembelajaran juga didukung oleh berbagai buku referensi karya para ahli di bidang entomologi kesehatan dan kesehatan lingkungan, serta artikel-artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi. Pemanfaatan referensi yang mutakhir ini bertujuan untuk memberikan wawasan ilmiah yang luas, memperkenalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, analitis, dan berbasis bukti. Selanjutnya, berikut adalah dokumentasi proses pembelajaran mata kuliah entomologi kesehatan pada pertemuan keempat dengan materi siklus hidup, habitat, dan perilaku vektor penyakit. Mari kita simak bersama proses pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan memaparkan mata kuliah entomologi kesehatan
Baik teman-teman, sebelum kita mulai materi perkuliahan hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya akan mengaksen satu persatu, yaitu yang pertama Tiara Arasyid, hadir Bu. Nanda Mustalifah, Bu. Ignasi Ranyang Syasa, hadir Bu. Juliana, hadir Bu. Selanjutnya kita akan memaparkan tentang siklus hidup, habitat, dan perilaku sektor penyakit. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari yaitu morfologi dan klasifikasi. Ada yang tahu bagaimana itu morfologi serangga? Juga siapa yang bisa? Ya, silakan. Pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang morfologi dan anatomi dasar serangga khususnya vektor. Nah, di mana morfologi adalah ilmu yang mempelajari pertumbuhan tubuh organisme. Itu serangga tersusun atas tiga. Yang pertama itu ada kepala atau kapur, terus itu ada badan atau toraks, terus ada perut abdomen. Tubuh dilindungi oleh rangka luar atau exoskeleton yang tersusun atas kitin. Nah, bagian itu yang pertama ada kepala.
Demikian rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Entomologi Kesehatan, program studi D3 Sanitasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Mandala Waluyo. Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran yang disusun sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan yang objektif dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga proses pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah pengabdian kita di bidang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.